kompromi dengan Pemda dulu, ya udah kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan Welas Asih. Saudara, kita nggak katakan Welas Asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan. Dianggap ini Arab ini. Ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, jadi ada aroma, nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam. Kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Saudara sekalian, ada video menarik ini antara Kang Deddy Mulyadi dengan Rizik Syihab. Bagaimana Rizik Syihab mengomentari daripada pergantian nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Nah, jadi Pak Rizik ini agak sedikit tidak setuju dan tersinggung ya terkait dengan perubahan nama ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan Kang Deddy Mulyadi terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum, Sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu budget, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al-Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik. Dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik. Apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Kang Deddy. Dan ternyata salah satu alasan kenapa Rumah Sakit Al-Ihsan ini diganti, yaitu bagaimana traumanya dulu, bagaimana mungkin daripada pejabat-pejabat rumah sakit ini untuk menggunakan nama tersebut, nama Al-Ihsan itu sebagai ajang untuk korupsi berjamaah, saudara sekalian. Ya mungkin untuk menghilangkan trauma masyarakat, dan mungkin untuk bagaimana rumah sakit ini agar lebih lebih menyatu dengan masyarakat tersetempat dan bahasanya sendiri, saudara sekalian. Dan mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Ternyata Rizik Syihab agak sedikit keberatan, saudara sekalian, terhadap dengan pergantian nama ini. Artinya bahasa Arab menjadi bahasa daerah ya, atau bahasa khas daripada salah satu suku di Indonesia ini, saudara sekalian.
Dan Rizik Syihab sekali lagi saudara sekalian dengan kelihayannya saudara, bagaimana dia membentrokkan antara bahasa pribumi maupun dengan bahasa Arab saudara sekalian. Seakan-akan ada kesenjangan di situ. Selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan maupun tanggapan dari Rizik Syihab. Silakan. Saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat. Ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat. Namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara, emang dari infak dan sodako umat. Nah, maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu. Ya udah kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan. Saudara, kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan. Dianggap ini Arab ini. Ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al-Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit Cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama Rumah Sakit Welas Asih. Saya mau tanya, Rumah Sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas Asih ya, kawan? Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya, kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, kini juga fakta. Anda mau ganti kata Ihsan dengan Welas Asih. Saudara, jangan apa namanya? Jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga Rumah Sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu. Atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim. Jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama Rumah Sakit Welas Asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan lambangnya ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS
kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah, begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya ikhwan. Nah, itu yang kita mau sampaikan ya ikhwan. Jadi sekali lagi, stop sikap rasis, saudara. Nabi dulu sudah mengajarkan kita. Pada saat muhajirin datang ke Madinah, Nabi ajarkan kepada muhajirin dan ansor, nggak ada itu pribumi, nggak ada itu pendatang ya ikhwan. Mereka semua muslim bersaudara. Nah, tiba-tiba ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang mencoba, saudara, mempropagandakan sikap rasis. Dia katakan kita nih pribumi orang-orang yang mulia, sedangkan muhajirin itu datang orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Itu marahnya Nabi luar biasa. Sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi. Apa beliau katakan? Ya Rasulullah, murni an aqta ra'sah. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk aku tebas batang leher orang ini. Masya Allah. Kenapa? Karena Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini dodongkotnya munafik. Nah, dia mencoba melakukan propaganda. Oh, ini kita nih pribumi orang Madinah, muhajirin tuh pendatang. Nah, jadi namanya pendatang tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bla 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 bla. Kita lebih mulia dari mereka. Itu dihapus dalam Islam. Tidak ada pendatang, tidak ada pribumi. Yang ada kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al muslimu akhul muslim. Itu yang kita pegang ya ikhwan. Selama kita muslim, kita semua bersaudara. Jadi istilah pribumi pendatang boleh digunakan, tapi jangan digunakan untuk propaganda jahiliyah. Boleh digunakan untuk sekedar pengenalan, tapi jangan digunakan, saudara, untuk melakukan propaganda rasis dan fasis. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, karena di Indonesia ini mulai ada suku-suku, saudara, yang mengangkat persoalan rasis dan fasis. Nah, sehingga nanti ada suku lain yang tersinggung, saudara. Nggak boleh. Indonesia ini ada 300 suku lebih ya ikhwan. Nah, semua suku punya kelebihan, semua suku punya keistimewaan. Silakan bangga dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi jangan sekali-kali merendahkan suku lain ya ikhwan. Ingat, di Indonesia ada 300 suku. Nanti kalau satu suku ngebangga-banggain diri, ngerendahin suku lain marah. Nanti suku yang menghina tersebut, yang ada di daerah tersebut bisa diusir ya ikhwan. Dan itu pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Sambas, di Sampit, di Lampung, saudara. Bagaimana di Kalimantan bentrok antara suku Dayak dengan suku Madura. Bagaimana di Lampung bentrok antara suku Lampung asli dengan suku Jawa yang dianggap pendatang ke sana. Nah, ini nggak boleh terjadi di negeri kita ya ikhwan. Nggak boleh. Masyarakat Sunda dari dulu terkenal dengan welas asihnya, ramahnya. Suku apa aja yang datang di wilayah Sunda diterima. Yang penting dia tidak merusak masyarakat Sunda. Betul? Di Sunda suku apa aja ada ya kawan. Mau cari yang Batak ada, yang Aceh ada, yang Arab, yang Cina, yang India. Di tataran Sunda banyak orang-orang pendatang. Tapi karena memang masyarakat Sunda terkenal tata keramanya, welas asihnya, welcome terhadap tamunya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, jangan lagi ada tokoh siapapun yang coba-coba menyebarluaskan Islamofobia. Kita lanjutkan ya kawan. Jadi akhlak pengertiannya lebih mendalam, saudara. Setiap akhlak pasti ada nilai peradaban. Tapi setiap hadarah nilai peradaban belum tentu ada nilai akhlak. Makanya kita bedakan. Nah baik, fal Islamu huwa aqidah syariah wa akhlak. Islam itu adalah akidah, syariat dan akhlak. Nah, ketiga unsur ini menjadi satu kesatuan yang saling mengikat dan saling menyempurnakan, melengkapi satu sama lainnya. Wala tatajazza. Nah, jangan kita pisah-pisah, jangan kita bagi. Jadi saudara, antara Islam, ihsan, iman, Islam dan ihsan, ini kalau kita bagi hanya dalam pembelajaran. Oh, rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Silakan. Tapi di dalam pengamalan nggak boleh kita pisah. Mana boleh kita ada iman tanpa Islam? Mana boleh kita Islam tanpa iman? Mana ada ceritanya iman Islam itu tanpa akhlak? Nggak boleh tanpa ihsan. Iman, Islam, ihsan harus seiring sejalan. Siapa beriman, dia harus jalankan Islam. Siapa beriman, saudara, dia harus tegakkan Islam. Dan siapa menegakkan Islam dengan ikhlas, niscaya ihsannya akan sempurna, saudara. Orang kalau akidahnya kuat,
maka syariat tegak. Sholat dilaksanakan, puasa dilaksanakan. Nah kalau syariat sudah tegak, maka akan melahirkan akhlak yang mulia, saudara. Maka itu tadi, iman, Islam, ihsan tidak boleh dipisahkan. Baik. Nah akhirnya di sini kita ingatkan, kalau dikatakan Islam bukan filsafat, Islam bukan thaqafah, Islam bukan habarah, bukan berarti dalam Islam tidak ada filsafat, tidak ada habarah, dan tidak ada thaqafah. Bukan. Di dalam Islam ada habarah, ada filsafat, saudara, ada thaqafah, ada. Tapi kita ingatkan bahwa Islam tidak lahir dari thaqafah, Islam tidak lahir dari habarah, Islam tidak lahir dari filsafat. Tapi Islam melahirkan filsafat. Itu yang kita sebut filsafat Islam. Islam melahirkan habarah peradaban. Itu yang kita sebut dengan habarah Islam. Islam melahirkan thaqafah, wawasan. Nah, maka itu yang kita sebut dengan thaqafah Islamiyah. Nah, jadi tolong dibedakan. Jadi kalau ada filsafat Islam, thaqafah Islam, habarah Islam, maksudnya filsafat, thaqafah dan habarah yang lahir dari rahim Islam, sehingga filsafat, thaqafah dan habarah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oke saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan baik dari Kang Deddy Mulyadi dengan Rizik Syihab. Nah kalau kita lihat apa yang Rizik Syihab ini jelaskan, saudara sekalian, ternyata sungguh-sungguh di luar dugaan kita. Kenapa? Karena bagaimana Rizik Syihab ini terutama lebih dulu ya, bukan hanya sekarang ini, memang dari dulu Kang Deddy Mulyadi ini tidak disukai oleh para habaib, karena Kang Deddy Mulyadi ini tidak bisa diatur. Salah satu pemerintah yang tidak bisa diatur ketika beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta dulu, saudara sekalian, sampai sekarang. Bahkan para habaib, salah satunya Deddy Mulyadi, salah satunya Rizik Syihab, lalu kemudian Bahar bin Smith, saudara sekalian, itu mengatakan gubernur anti-Islam, gubernur yang menjadikan kota Purwakarta sebagai kota berhala, saudara sekalian. Ya banyak hal. Nah sekarang ini apalagi ini, ya tidak ada salahnya mengganti nama dengan mengganti nama dengan Al-Ihsan menjadi welas asih. Itu pun kata Rizik Syihab tadi, saudara sekalian, Pak Rizik mengatakan itu punya terselubung, yaitu nanti akte notarisnya diganti, lalu kemudian surat-suratnya diganti, itu punya duit, itu punya biaya, saudara sekalian. Saya jelaskan di sini, saudara sekalian, yaitu ketika pergantian daripada suatu nama, memang ada pernyataan, ada yang diganti, saudara sekalian, baik itu kop surat, lalu kemudian apalah itu yang berkaitan dengan administrasi. Namun di sini yang perlu dicatat, saudara sekalian, itu bukan dari uang jamaah, saudara sekalian. Mungkin kita belum tahu bagaimana mekanisme, mungkin hanya penggantian nama, bukan dari segi administrasi, saudara sekalian. Maksudnya administrasi, kan biasanya kalau kita lihat di rumah sakit itu ada rumah sakit yang beda pelayanannya antara rumah sakit swasta, umum, maupun yang Islam, saudara sekalian. Nah, jadi di sini Rizik Syihab mengatakan bahwasanya rumah sakit ini ya nanti akan memerlukan biaya penggantian nama. Ya, perlu diingat di sini, saudara sekalian, bukan yang dipakai untuk biayanya itu bukan uang Anda sendiri, uang Rizik Syihab atau uangnya anggarannya Ormas FPI, saudara sekalian. Ya, tentunya di sini yang digunakan adalah anggaran pemerintah. Dan selama itu baik dan tidak ada yang dirugikan, saudara sekalian, ya sah-sah saja pergantian nama. Ya, Rizik Syihab jangan provokasi umat lah. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.